Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi ridhoka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryala Yasin Rasa, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Maslul Qaddasallahu sirrah. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah dengan wasilah Abah, kita dikenalkan Allah. Tentunya pada sore hari ini dengan wasilah manaqib ini, sebagai murid kita sepatutnya mendoakan beliau sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita, suami, istri, tetanggakan kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah memberikan kebahagiaan, kenikmatan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sejak kala. Semoga kita semuanya hadir beserta anak turun, semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah malimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang barokah, kaya raya. Anak turun kita dijadikan Allah jadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun dibisahkan bisa menyempurnakan ibadah kita, syariat kita, haji kita, bisa ibadah haji, umroh, Makkah wal Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat selalu dan selalu bahagia dimanapun beradanya, baik di dunia maupun di akhirat, selalu bahagia dan senang. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah meridho kepada kita dan mengabulkan segala doa-doa kita dan hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para akil talqin Syekh Mursyid semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manaqib, penggerak manaqib, pelopor manaqib, di antaranya Teh Susi, Umi Syahid, Bu Wahyuni dari Inggris, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan, semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, ikhwan wal akhwat semuanya di seluruh penjuru dunia, semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur
kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada sore hari ini kita telah dipilih dan ditakdirkan Allah. Dipilih masuk ke tempat yang sangat membuat bahagia jiwa ruh kita, sehat lahir batin kita, cerdas otak kita, pikiran kita, punya cita-cita selalu maju ke depan. Tidak ada tempat yang paling indah kecuali majelis manaqib. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian orang yang belajar mencoba mencintai guru mursyid lewat manaqib. Dan Abah selalu mencintai kita. Kadangkala kita masih kadang-kadang cinta dan tidak. Kenapa saya mengatakan demikian? Ada kalanya ketika manaqib online itu seolah-olah antara iya dan tidak. Seolah-olah tidak seperti benaran. Justru manaqib online itu bagian dari riyadhah yang sangat berat. Kenapa berat? Karena di situ kita sendirian. Secara fisik kita sendirian. Tapi pada dasarnya kita itu sama. Semuanya. Bersama-sama. Tapi karena di situ tidak ada yang melihat, tidak bertatap muka secara fisik, hanya cuman batin saja, di situ kadang-kadang ikhwan wal akhwat diuji sama guru mursyid juga. Seberapa kamu mencintaiku dengan mencintai amaliyah yang aku ajarkan, di antaranya manaqib. Makanya manaqib ini kalau kita tidak ada udzur syar'i, belajar kita memaksa. Karena majelis manaqib itu majelis barokah. Sepintas kayaknya enggak mungkin. Tapi subhanallah, ketika kita itu menghendaki sesuatu dengan barokahnya manaqib itu sebagai wasilah mempermudah segala urusan-urusan kita. Tanpa minta, dengan barokahnya manaqib, Allah tahu hati kita. Dan Allah pasti mengabulkan manakala hati kita terpaut erat di dalam manaqib itu. Apalagi manaqib itu diantaranya manaqibnya Syekh Abdul Qadir dan guru kita, Bos. Siapa yang masuk ke situ daftar. Karena kalau ada di situ ada manaqib, berarti di situ ruh mursyid kita hadir. Kalau kita di situ ruhnya mursyid hadir, tentunya kita pun harus mempersiapkan diri kita. Dengan apa caranya? Satu, dengan wudhu yang sempurna. Wudhunya harus pakai wudhu. Terus hatinya, fofinya jalan. Dimaksimalkan. Kecuali yang sakit. Boleh dengan tidur-tidur. Bukan tidur-tiduran. Memang tidurnya dengan hatinya zikir. Karena manaqib itu kalau sudah dibacakan manaqibnya guru, Syekh Abdul Qadir, di situ Syekh Abdul Qadir melihat kita. Basyirah kita dilihat sama basyirahnya Syekh Abdul Qadir. Tinggal ruh kita itu mau kemana. Maka ini kadang-kadang kalau kita melihatnya secara zahiriyah, manaqib sepintas seolah-olah nggak ada manfaatnya. Sepintas. Tapi kalau kita melihatnya dengan ruh kita, dengan niatan himmah punya cita-cita, karena mahabbah kepada guru, pasti di situ guru kita mencintai kita. Kalau sudah guru kita mencintai kita, Syekh Abdul Qadir mencintai kita, Abah Aus mencintai kita, Rasulullah mencintai kita. Kalau Rasulullah mencintai kita, otomatis Allah pun tersenyum, senang melihat kita mencintai guru kita, otomatis ruh kita jalan mengingat Allah. Allah senang karena hamba-hambanya berzikir kepada Allah lewat satu majalis zikir, yaitu manaqib. Ini harus patut kita syukuri dan bersama. Maka kata Abah, tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Nah, inilah tempat untuk syukur. Tidak ada tempat yang paling membuat kita bisa syukur kecuali majelis yang suci ini. Manaqib. Selama ada kalimat manaqib, tidak ada udzur syar'i, masuk. Datang. Kalau misalnya ada manaqib di jaratan, darat. Datang selama itu kita nggak ada udzur syar'i. Karena apa?
Setiap manusia hidup ini masalah. Dunia itu masalah. Dan kecuali orang-orang yang bisa menghadapi masalah dengan bahagia, dengan bagaimana solusinya? Tidak ada lain kecuali dengan iman. Maka dengan ikut majelis manaqib itu secara tidak langsung menambah, memupuk keimanan kita dengan beramalia, tentunya ditopang juga, didorong juga dengan menambah ilmu keimanan. Di antaranya ada khidmah ilmiah ini. Khidmah ilmiah ini kalau orang yang belum ditalkin, pasti khidmah ilmiahnya ngambang, ngalor ngidul tidak jelas. Apalagi khidmah ilmiah itu tidak dikontekkan dengan amaliyah kita, antara dzikir jahar dan dzikir khafi hanya mengandalkan otak, nggak nyambung. Makanya ilmu dzikir ini, ilmu yang diajarkan guru mursyid dengan ditalkinkan dua dzikir, dzikir jahar dan dzikir khafi, kalimat jaharnya la ilaha illallah, itu jelas. Untuk apa? Untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian untuk apa lagi kita ditanamkan dzikir la ilaha illallah? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang beriman. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, otomatis kehidupan ini dia akan lewati, dia hadapi meskipun masalahnya besar. Tentunya dengan iman, sebesar apapun masalah jadi kecil. Dan sebaliknya, bagi orang yang cuma mendapatkan punya ilmu iman, belum tentu dia beriman kepada Allah. Ketika ada masalah, banyak juga yang putus asa, bahkan bunuh diri. Dan subhanallah, kita sudah diajari sama guru kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Alatnya yaitu ditancapkan, ditalkinkan kalimat takwa. La ilaha illallah. Ini alhamdulillah. Kemudian dengan dzikir khafi. Dengan dzikir khafi ini, ucapan-ucapan itu selama tidak ada berkaitan dengan dzikir, tidak enak. Khidmah ilmiah itu kalau tidak disambungkan dengan zikir, tidak nyambung, tidak terasa nikmat. Makanya guru mursyid mengajarkan kita, di samping kita itu sebagai isyarat, air itu ada dua. Ada air hujan, ada air sumber. Kalau air hujan, itu ibaratnya ilmu otak. Boleh kita mencari ilmu, memperbaiki ilmu, boleh di sini. Man aradad dunya fa'ali bil ilmi wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Barang siapa orang itu menghendaki dunia pakai ilmu. Ini. Dan barang siapa orang mencari akhirat pakai ilmu juga di sini. Dan wa man dahuma, barang siapa orang yang menghendaki keduanya, wa man aradahuma fa'ali, pakai ilmu juga. Makanya ilmu itu ada dua, ada ilmu darat, ada ilmu laut. Ilmu darat digambarkan ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Kalau ilmu laut diibaratkan ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Pada hakikatnya Khidir bukan Nabi, tapi karena para mufassirin, karena yang berguru itu Nabi Musa, maka Nabi Khidir pun dikasih batasan juga termasuk Nabi. Contoh lagi, artinya apa? Daratan sama lautan, pertanyaannya luas mana? Luas lautan. Makanya yang punya tahta kedudukan itu daratan Musa, tapi Musa lihat, sehebat apapun Musa harus belajar sama ke Khidir, apanya lautan. Artinya di sini letaknya ilmu syariat. Letaknya daratan, kedudukan, jabatan, macam-macam. Makanya di sini diasah, mulai sekolah TK, naik tingkat ke SD. Dari SD naik ke SMP, dari SMP terus ke SMA. Dari SMA ke S1, dari S1 S2, dari S3 S3, dari S3 STLR, S-Podem, macam-macam di sini. Sampai mencapai Prof. Apa boleh? Boleh. Dunia. Sedangkan ini akhirat.
Maka guru mursyid mengajarkan kita dua-duanya. Di samping dunia dicari, akhirat juga penting, bahkan lebih penting. Kejar duniamu, jangan lupa akhiratmu. Maka ini ilmu daratan, dalam ini ilmu lautan. Ini ilmunya Nabi Musa, ini ilmunya Nabi Khidir. Maka lebih luas lautan dibandingkan daratan. Artinya kalau kita ingin jadi orang yang hebat di antara daratan dan lautan, datang ke hakikat, datang ke guru hakikat. Sebagaimana Nabi Musa belajar ke Khidir, sebagaimana kita untuk mencapai manusia yang hakiki, datang ke guru mursyid. Dengan zikir yang di sini, ini bagian lautan kalamullah, maka di situ kita akan melewati daratan. Lewat apa? Tentunya kita akan memperbaiki syariat-syariat kita. Penting, makanya penting kita. Nah, dari situ kelebihannya apa ketika kita belajar zikir ini? Jadi orang yang ngerti. Kalau ini tempatnya pinter, kalau ini tempatnya ngerti, maka sepinter apapun orang tanpa disambungkan dengan keimanan, semakin sombong, semakin merasa merendahkan orang lain, ujub, itu lebih dominan. Bahkan ilmu agama saja, orang kalau ilmu agama saja yang diasah, katakan jebolan pesantren, kalau tanpa dikuatkan dengan ilmu keimanan yang ada di dalam, belajar ke guru mursyid, banyak orang itu adabnya itu pinternya di otak, tapi kadang-kadang dia nyadar, mudah menyalahkan orang lain. Karena ini kepintaran. Kepintaran itu lebih condong mengasah otak ketika menghadapi sesuatu yang tidak sama, berseberangan, mudah meremehkan, menyalahkan, bahkan membanggakan diri. Ini bahaya juga. Maka kita sama guru mursyid diajari dengan dua zikir itu supaya apa? Jadi manusia yang ngerti. Kalau ngerti di sini, maka apa? Yang tadinya ini dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5, S7, S macam-macam lah di sini. Di sini diturunkan yang dari S7 turun ke S6, S6 turun ke S5, S5 turun ke S4, S4 turun S3, S3 turun ke S2, S3 turun ke S1, S1 turun ke SMA, SMA turun ke SMP, SMP turun ke SD, dari SD turun ke TK, sampai PAUD, 0. Di sini letaknya 1, di sini letaknya 0. Wal awwal wal akhir. Bagi orang yang memperbanyak dirinya, bikin 0, titik, dzikir khafi, maka dia akan hudurnya Allah hadir dalam dirinya. Allah akan hadir dalam dirinya. Allah akan membackup jiwanya. Allah akan membackup pola pikirnya, Allah akan membackup pandangannya, Allah membackup ucapannya, Allah membackup pendengarannya, Allah membackup gerak-geriknya semuanya. Dengan siapa? Allah. Kalau orang di hatinya itu bersama Allah, maka Allah akan memberikan persifatan-persifatannya Allah. Apa persifatannya Allah? Allah itu maha karim, maha mulia. Orang yang hatinya itu selalu bersama Allah, punya persifatan kemuliaan. Kenapa dia punya persifatan kemuliaan? Karena suka memuliakan orang lain, bukan ingin dimuliakan. Ciri orang yang suka memuliakan orang lain itu satu, dengan adabnya, akhlaknya lebih tawadhu, menghargai orang. Dia lebih memuliakan orang. Ucapannya tidak sampai menyakiti orang. Loh, ini ada orang yang sudah zikir ucapannya menyakiti orang. Berarti waktu dia berkata itu bukan bersama Allah. Dia sudah ditalkin ucapannya menyakitkan orang. Bisa juga sekejap lupanya Rahman, setan yang nuntun. Maka guru mursyid mengajarkan kita, ayo terus berzikir. Zikir khafi bikin 0. Supaya ngerti. Orang kalau sudah ngerti, orang itu mengukurnya apa? Semua orang itu punya kesalahan. Orang ngerti itu selalu melihat orang itu baik, bukan buruk.
Dan dia mengukur sebesar apapun kekurangan orang, seburuk apapun seseorang, dia lihatnya baik kebaikannya. Meskipun satu kebaikannya, 10 kejelekannya, dia lebih condong melihat kebaikannya itu. Orang ngerti itu selalu menghargai orang lain. Guru mursyid mendidik kita, jadilah orang yang punya akhlakul karimah. Makanya orang berzikir di dalam hatinya itu sesungguhnya hakikatnya berakhlak dengan Allah. Orang yang hatinya tidak berzikir kepada Allah, dia belum punya adab. Makanya dengan zikir khafi itu sesungguhnya orang itu beradab dengan Allah, berakhlak dengan Allah, beretika dengan Allah, bersopan santun dengan Allah. Kalau hatinya sudah bersama Allah, kalau hatinya sudah mahabbah kepada Allah, ucapan ini selalu jangan sampai ini menyakiti orang. Belajar jangan sampai ucapan ini menyinggung orang. Jangan sampai membuat orang itu kecewa. Kenapa? Zikir itu Allah bersama Allah. Allah itu sukanya kebaikan, bukan menyakiti orang. Sudah berzikir kok menyakiti orang. Tentunya ketika dia menyakiti orang, dia ghaflah, hatinya tidak ingat Allah. Maka Quran sekejap lupa yang Rahman, lupa Allah, setan yang nuntun. Makanya kalau orang sudah bersama setan, hatinya lupa sekejap ini, setan yang nuntun. Dan setan itu sukanya mengajak keburukan. Setan sukanya mencari celah orang lain. Setan itu bangga, senang ketika orang lain jatuh. Setan itu senang ketika orang itu bangkrut. Setan itu senang ketika anak cucu Adam itu terbuka aibnya. Senang. Tapi bagi Allah tidak. Meskipun aibnya hambanya terboga, Allah pun menutupi. Tidak seolah-olah Allah melihatnya. Kalau dia melakukan kesalahan, baru dicatat 1. Adegan baik, dia Allah mencatat 10 kebaikan. Artinya apa? Begitu rahmatnya Allah itu besar. Maka ini loh, kita bersyukur alhamdulillah sudah ketemu guru mursyid. Apa kita diajari? Apa ngerti Allah? Siapa Allah itu? Allah itu saja kita diingatkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah itu sifatnya kasih sayang tinggi dan selalu menyayangi siapapun. Baik orang itu sesama muslim maupun ghairul muslim selalu disayangi. Maka orang yang di hatinya ada zikirnya kepada Allah, belajar. Karena kita bukan mursyid, maka orientasi kita mencontoh guru kita. Itba, bagaimana tabiat karakternya Abah, akhlaknya Abah. Kita contoh. Bagaimana solusi paling gampang? Zikir aja yang banyak. Ketika ada teman kita, saudara kita yang mungkin terjatuh, jangan langsung kita tertawakan, tentunya kita tutup, kita bantu. Dengan apa? Kita tunjukkan kebaikan-kebaikan orang. Ciri orang yang berakhlakul karimah dengan Allah itu selalu dia mencoba membuat sesuatu jauh lebih baik, bukan memperkeruh suasana. Kenapa? Allah itu sukanya Rahman Rahim, kasih sayang. Nah ini apakah penting orang belajar zikir? Bukan penting lagi, wajib. Dengan zikir itu menjadi manusia yang menjadi apa? Rahmatan lil alam. Orang yang hatinya bersama Allah pasti ucapannya itu dituntun Allah. Ucapannya Allah kalau gitu. Tinggal kita melihat orang itu baik apa buruk, lihat ucapannya saja. Allah hatinya itu bersama Allah, pandangannya pun pandangannya Allah. Maka orang kalau hatinya bersama Allah, pandangannya pasti menaruh kebaikan-kebaikan, bukan kebencian. Makanya zikir kita itu ketika manakib, ketika waktunya sholat jamaah jangan bicara. Makanya sabdanya Abah Aos, waktunya dulu zamannya Abah Anom pernah berkata, ketika manakib kalau ada yang di samping kanan kirinya itu berbicara, ludai. Itu bahasa apa? Menggambarkan bahwa begitu pentingnya manakib itu, jangan asal-asal manakib. Niati beneran. Karena manakib itu majlis barokah. Manakib itu majlis karomah. Manakib itu syifa obat bagi yang sakit.
Manaqib itu ilmu, tempatnya, gudangnya ilmu. Manaqib sebagai wasilah doa. Makanya Abah mengatakan seperti itu, menggambarkan apa? Ludahi orang ketika manaqib bicara. Begitu pentingnya manaqib itu, afdalnya manaqib itu, jangan sampai berbicara sendiri-sendiri. Makanya banyak orang sering mengikut manaqib tidak menghasilkan akhlak yang baik. Kenapa? Mungkin banyak bicara. Maka guru mursyid mendidik kita, ramaikan hatinya dzikir khafi, bukan mulutnya. Terus kondisikan kita posisi suci, punya wudu. Bagi yang perempuan, tutup aurat. Serius. Yang laki-laki serius. Kalau kita serius semuanya, kita bidik Allah. Allah akan tahu jeritan hati kita. Mau kemana? Allah tahu. Belum sampai, ya Allah, Allah sudah tahu harapan kita apa. Pasti ditolong sama Allah. Ini hebatnya kita punya guru mursyid, mendidik kita. Satu, dengan dzikir la ilaha illallah. Murid-murid Abah wajib hukumnya punya iman. Dengan kekuatan iman itu akan menjadi manusia-manusia yang selalu bermanfaat hidupnya, bermanfaat ilmunya, bermanfaat hartanya, bermanfaat jabatannya. Orang beriman itu hidupnya, bagaimana hidupnya? Selalu bermanfaat. Hartanya bermanfaat untuk orang lain. Ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Pangkatnya bermanfaat untuk orang lain. Ini guru mursyid subhanallah kita. Dengan zikir khafi, jahar, maka kita akan menyempurnakan otak kita dengan kecerdasan ulil albab. Siapakah orang yang ulil albab itu? Orang yang ulil albab adalah duduknya, berbaringnya, dimanapun dia selalu berada, selalu hatinya ingat Allah. Di semuanya disambungkan karena Allah. Maka kita tekankan lagi pada sore hari ini, jangan main-main dengan manaqib. Manaqib adalah majelis barokah. Kalau memang betul-betul niat, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka tadi ada manqobah Syekh Abdul Qadir ziarah ke makam Rasulullah sampai 40 hari lamanya. Itu menggambarkan apa? Baru di situ Rasulullah tangannya menjulur ke atas, dicium sepuas hati. Menggambarkan apa? Kehidupan itu butuh proses. Maka dibutuhkan apa? Belajar istiqomah. Jangan main-main. Kalau sudah ikut manaqib, niatkan ilahi anta maksudi. Pakai wudu. Perempuan pakai jilbab. Kecuali dalam perjalanan. Kalau nggak pakai jilbab, langsung tidak ditujukan apa kameranya. Itu ketika manaqib online. Syukur-syukur ketika manaqib ada di setiap rumah ada manaqib. Subhanallah, itu surga. Siapa yang masuk ke dalam manaqib, dia daftar menjadi orang yang jiwanya punya ke surga. Surga itu apa? Bahagia. Makanya subhanallah kita bersyukur kita punya guru mursyid itu. Makanya kita di sini dengan manaqib itu, satu, meng-backup kehidupan kita jauh lebih baik. Bisa mengontrol keadaan kita. Maunya menyakiti orang dengan manaqib, kita diingatkan lagi dengan ilmu hikmah ilmiah ini. Kita saling tanasahu fi majlisillah, kita saling mengingatkan. Bukan menyalahkan. Karena kita belum jadi belum pawang. Yang pawangnya kita guru mursyid. Kita ini masih belum jadi pawang. Jangan mendekati ular, pasti dipatok kita. Nah, ini pentingnya kita bermajlis. Dengan bermajlis manaqib kita dapat ilmu. Punya saudara yang seiman, seia sekata. Punya saudara di dunia surga, di akhirat juga surga. Punya ilmu dan wawasan. Dengan manaqib ini kita tergugah jiwa kita selalu bagaimana hidup ini selalu bermanfaat dan selalu asyik dan senang beribadah menjalankan apa yang diajarkan sama guru mursyid kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya termasuk tercatat pun Abah yang selalu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia dia dimanapun selalu bahagia dan senang dengan berkah manaqib guru mursyid. Allah ridho dan mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.